Semangat pagi, salam. Hari ini kita membahas suatu firman Tuhan yang akan mengingatkan kita kembali bahwa kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Wah, kenapa harus senantiasa? Ya, karena dalam perjalanan hidup kita dalam mengikut Yesus, firman Tuhan katakan, kalau engkau mengikut aku, kamu harus ikut aku senantiasa. Dengan menyadari hal ini, maka kita akan diberikan kemampuan untuk mengerti apa yang dibalik segala keadaan terjadi dalam hidup kita ini. Tema hari ini berjudul waspadalah dan berjaga-jagalah. Diambil dari kitab Matius 16 ayat 6. Saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kalau kita baca perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki, murid-murid Yesus ini sedang menyeberang danau. Mereka lupa membawa roti. Dan luar biasanya Yesus memperhatikan murid-muridnya. Hei, kamu kurang percaya. Kamu sudah melihat bahwa sebelumnya aku sudah melakukan suatu mukjizat. Aku sudah bisa menyiapkan roti bagi 5.000 orang dan 4.000 orang, dan sisanya berapa banyak? Murid-muridnya, ya Tuhan, kami percaya. Kamu harus waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ada apa Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang ragi orang Farisi dan Saduki? Kalau kita baca di ayat ke-12-nya, waktu Yesus menjelaskan tentang bagaimana kamu harus mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan, aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Waspada terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Apa ajaran orang Farisi dan Saduki itu? Kalau dilihat, orang Farisi itu orangnya taat. Mereka mengerjakan aturan demi aturan. Mereka beribadah. Tetapi dalam proses perjalanan hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Mereka mengerjakan dengan merasa, aku ini orang-orang yang dihargai. Aku adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan mereka munafik. Mereka tidak mengerjakan kasih. Mereka tidak mengerjakan keadilan dan kebenaran. Bagaimana dengan ajaran orang Saduki? Orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Bagaimana mungkin dia mengabarkan berita kebangkitan Yesus kalau dia tidak percaya akan kebangkitan orang mati? Inilah menjadi satu renungan kita bagi saat ini. Bagaimana dengan keadaan saat ini? Apakah kita masih melihat figur dari seorang hamba Tuhan? Wow, hamba Tuhannya keren, ganteng, pengajarannya baik. Tapi kita lupa bahwa segala motif yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk kita, untuk mewaspadai pengajaran kita sebagai hamba-hamba Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16, waspadailah ajaranmu, waspadailah dirimu. Ini berbicara tentang kalau kita mengajarkan kebenaran kepada setiap orang, kita harus koreksi diri kita. Apakah kesalehan hidup kita ini sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kasih, sesuai dengan keadilan dari Kristus, atau kepada diri sendiri? Hanya Injil yang bisa membebaskan kita tentang kemunafikan, tentang kasih, tentang keadilan dan kebenaran. Hanya Injil. Injil itu akan bisa menerangkan hati kita. Di dalam Injil itu kita bisa melihat bahwa segala peristiwa makna kehidupan ini Allah turut bekerja. Karena Injil lah telah menyelamatkan kita, maka kita tetap diberikan kemampuan untuk waspada dan berjaga-jaga dalam perjalanan hidup ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu. Penulis mengatakan bahwa Injil telah memerdekakan kita dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran, serta mampu melihat tanda-tanda zaman. Tuhan Yesus memberkati.